Oke, eh, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu sambil menunggu manajemen. Jadi kalau ada manajemen segera dipotong Bapak Ibu ya. Ini hanya mengisi waktu saja. Jadi misalnya saya mau buat pada hari Rabu nanti saya mau mengajar di jam 1 siang. Jam 1 siang eh, pembelajaran pertama matematika 8 ABC, kemudian eventnya Juli jam 1 sampai jam berapa itu? Jam 3 ya? 3.30 sajalah. Kemudian sertakan Google Meet. Jadi add Google Meet video conferencing. Ah, ini sudah ada. Kemudian add guys. Ya. Di sini diisi dengan biasanya itu kan ada kelas kita di sini. Matematika yang mana itu? Kelas 8 ABC. Ini kelas sudah terisi ya Pak Max, Pak Amang? Otomatis kalau kita sudah ada, Kelasnya sudah terisi siswa. iya, iya. Jadi coba kita lihat ya. Saya mau ambil matematika 8A. Saya ketikkan Maksud saya matematika. kalau Kalau kita sudah bikin Google kelasnya itu belum Classroom-nya, terisi anak-anak kan? kalau Mm-mm. iya ini. Coba lihat ini ada ini kan ada dua ini. Ada icon seperti ini, apa ini? Icon folder ini, kemudian ini icon orang toh. Mm-mm. Kita klik. Ini ada 26 siswa ini. 26 orang di dalam. Oke? Ya, kemudian matematika 8B. 8B itu yang ini. Ini ada juga guru matematika 8B. Yang kita ambil matematika kelas kita toh. Ini isinya berapa orang? Ini berapa orang ini? Baru satu orang 8B. Baru satu orang. Atau saya salah ini ya? Saya hapus dulu ini. 8B. Matematika 8B. Matematika 8B ini cocok ya. Ini orang klik. Cuma satu orang 8B. Saya coba cek dulu di kelas 8B ya. Kelas 8B, matematika 8B. Anggotanya memang belum ada yang bergabung. Belum ada yang bergabung di situ. Baru saya di 8B. Pantas. Ternyata Agak nah, matematika 8C. 8C klik. Ini berapa orang? Ini 8C 28 orang. Kita cek di sini 8C. 8C anggotanya ini 28 orang dengan saya kan? Itu. 27. Iya, dengan saya berarti 28 Ya. orang. Begitu. Sudah selesai ini. Ini langsung akan masuk ke email masing-masing. Nanti juga akan ada ini join with me with Google Meet. Sorry, masuk ini. Tidak bisa dia muncul di Google Classroom itu Pak ya, kita post ulang kembali ya. Ya, ini langsung Kalau di kayak Google Classroom. bisa juga kayaknya. Bisa juga itu. Tapi saya di kalender ini, saya belum coba kalau yang di Google Classroom. Oke, sudah itu save. Akan muncul permintaan. Apakah kita ingin mengirimkan undangan email ke Google Calendar, guys? Ini. Kamu, ya. Ya, karena ada ini, maka dia akan otomatis masuk ke emailnya siswa kita, send. Ini jadi langsung invite ya. Mudah-mudahan dengan cara itu mereka langsung masuk
karena kita langsung invite toh. Kecuali kalau siswa yang satu yang 8 apa tadi itu yang belum ada isinya. 8B. 8B 8B. itu artinya 8B. itu artinya hari Rabu nanti kalau ini saya tidak perbaharui maka saya akan mengklik sebanyak siswa yang ada di 8B untuk menerimanya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oh, Pak Amang sedikit masukan. Iya. Ya, tadi Bu Ceria nanya apakah ini bisa di-post di Google Classroom. Pengalaman kemarin waktu saya simulasi dengan anak wali, kalau link meeting di kalender tadi kita post di Classroom itu tidak bisa diakses Pak Amang. Oh begitu ya. Jadi anak-anak itu harus tetap mengakses di Google kalendernya masing-masing. Nah, kemudian permasalahan yang kedua adalah kalau anak-anak menggunakan HP terus menggunakan aplikasi Classroom apps-nya itu, maka itu juga tetap tidak bisa terhubung. Kecuali anak tersebut menginstal kembali yang namanya apps untuk Google Calendar. Nah, itu permasalahannya. Jadi untuk menteknisi anak-anak supaya bisa bergabung seperti yang Pak Amang sampaikan hari ini, anak-anak di HP-nya itu tidak menggunakan apps untuk membuka aplikasi Classroom, tetapi dia harus mengetikkan di alamat web browsernya, Pak. Nah, baru bisa terakses Google Kalendernya. Gitu ya. Nah, itu pengalaman 9B waktu simulasi hari Jumat gitu. Jadi kalau dia menggunakan apps Google Classroom, dia harus install kembali apps khusus untuk Google Calendar. Nanti connect lagi apps-nya Google Calendar ke Google Classroom-nya, baru bisa connect itu. Ribet. Sehingga Ribetnya jadi paling gampang karena buka HP-nya Google-nya, kemudian ketikkan Classroom-nya, otomatis dia bisa mengakses kalendernya. Itu sedikit tambahan Pak Mang. Terima kasih. Oke, iya, makasih banyak Pak Komang. Iya. Iya, jadi ini kan langsung masuk ke emailnya. Dari emailnya itu bisa langsung masuk ke Google Classroom. Gitu. Itu yang saya lakukan semalam sehingga alhamdulillah tadi hanya beberapa orang yang belum bergabung ke Google Classroom-nya yang harus saya terima satu-satu. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Iya. Iya. Bolehkah kita sampaikan kalau yang bikin room lewat GCR yang masuk di kelasnya? Oh, begitu. Di Google Classroom sini ya? Iya. Misalnya saya ke 9E. Bikin link meetingnya ya. Ini. Di sini buat link meeting. Klik. Tapi ini langsung buat link meeting di sini. Langsung bikin link meeting itu di situ, Ibu. Oh, enggak ada pengaturan tambahannya ya, Pak ya? Iya. Dan kalau misalkan link meeting yang kita bikin di satu room kelas, bisakah juga itu diakses sama kelas lain atau hanya khusus yang kelas itu? Iya, coba kita lihat kodenya ya. Di sini kodenya AFZ. Kita lihat di 9F. 9F buat link meet-nya. Berbeda, Ibu. Itu berarti berbeda room. Bisa. Berbeda room. Bisa. Iya, jadi setiap kelas memiliki link meeting masing-masing. Berarti kalau guru yang mengajar klasikal misalkan satu angkatan dari 7A sampai 7F, kita nggak bisa bikin link meeting dari GCR-nya ya Pak ya, harus di luar ya. Entah itu kalender atau di Google Meet sendiri Pak. Kalau di Google Meet itu kalau di Google Meet sorry, ini kan di GCR ya. Kita ke Google Meet. Ke Google Meet di sini. Google Meet. Ini bikin bergabung saja ini. Mulai tanda tambah ya Pak ya. Tanda ini. tambah. Iya, ya. tambah ini. Lanjut. Ini bergabung atau mulai rapat. Masukkan kode atau judul rapat ya. Ini misalnya judul rapat di sini. Judul rapat. Tidak boleh ada titik 2. Judul rapat pembelajaran
pertama. Lanjutkan. Nah, ini langsung dia langsung. Bro, minta kode juga nanti. Nah, ini yang disalin infonya, kemudian kirim ke kelas, bisa ke Google Classroom atau bisa ke WA. Ini Coba yang tambahkan Kak, yang mana Ibu? Pamang, yang klik tambahkan orang tadi nggak bisa masuk di GCR ya? Kelas GCR. Tunggu dulu. Yang tadi, kelas yang dulu nih. Yang mana itu saya aktifkan tadi? Di sini ya. Oh, ini yang aktif. Iya. Yang ini yang aktif ya, yang sekarang. Bukan, tadi yang kita buat baru kan. Ini saya matikan dulu nih. Boleh. Kembali ke layar utama. Di sini ya. Ini bertambah ya. Tambah. Iya, coba bikin. Ini rapat baru, katakan. Rapat baru. Lanjutkan. Dia langsung masuk tuh. Tapi kan ada tadi yang di copy link itu, Pak. Ini. Eh, Ini mau ditambah orang sini. Nah, ini. Tambah orang. Nah, Itu satu-satu nggak bisa jadinya. di situ, gitu. Coba saya. kelas-kelasnya nggak bisa ya, Pak ya? Ini ndak bisa. Ndak bisa. Matematika itu ndak bisa. Ini kan menambahkan orang, berarti dia satu-satu. Orang, ya? Iya, satu-satu. Beda yang tadi itu dia nambahkan kelas langsung. Gitu. Berarti hanya bisa di kalender di kalau Iya. yang grup. Iya, yang grup itu ini ndak bisa. Gitu. Pamang, Iya, tapi Pamang, iya, Pamang, iya. Pamang. Iya. Lagian kalau ini berarti link meetingnya tidak bisa link meetingnya tidak bisa segera di-share dan anak-anak kemungkinan besar terlalu mendadak ya kalau Iya, misalnya iya. pembelajaran menggunakan Iya. Yang pengalaman saya tadi itu waktu melakukan itu saya terlambat 1 menit masuk, anak-anak sudah di dalam duduk-duduk. Gitu. Dan rekamannya tetap ke saya itu. Ini ada di sini keterangan pertemuan pertama. Ini rekaman tetap masuk ke sini. Nah, pertemuan 1 ini catatannya. Begitu, Bapak Ibu. Begitu. Jadi anak-anak sudah ada di dalam, baru saya bergabung. Tadi. Pak Amang, Iya. Pak B, Iya, itu kalau ini juga jadi kendala yang perlu disikapi. ya. Apakah ada dampak kalau misalkan kita yang buat room meeting, Ya. terus kita bukan duluan yang di dalam, Pak? Apakah kita bisa jadi admin atau yang masuk duluan itu akan menjadi admin? Tetap kita, Pak, karena kita organizer. Ini di sini. Artinya anak-anak yang kalaupun dia duluan masuk tidak bisa melakukan hal-hal misalkan kick dan sebagainya, Pak ya? Itu belum kita dapatin seperti itu. Seperti itu. Nah, karena penjelasannya Pak Taslim kemarin waktu sempat didiskusikan tentang ini, dia mengatakan bahwa kalau misalkan kita yang buat room meeting, terus yang masuk bukan duluan kita, maka biasanya katanya dia bisa meng-kick teman-temannya. Nah, itu juga yang perlu kira-kira kita pelajari lebih lanjut, apa memang demikian atau tidak gitu, Pak? Nggak bisa, Pak, itu sebenarnya. Coba pakai sekarang siapa yang jadi admin di sini? Kita yang admin sekarang itu Pak Dharma kayaknya ya. Iya, Iya, Pak Dharma. Pak Dharma. Kemudian ini Anda tidak dapat menghapus peserta ini. Misalnya saya klik Pak Al ya. Ini Anda tidak dapat menghapus peserta ini. Karena kenapa? Saya bukan organizer. Oke. Aman berarti kalau gitu, Pak. Iya, Aman, iya. sip. Gitu. Kemarin itu Pamang tadi. Iya, Pak Yusman, iya. Tapi yang saya lakukan ini seperti tadi Pamang, saya buka room, kemudian room itu saya copy linknya, kemudian saya masukkan di forum per kelas, baru saya makan dengan tugas. Saya tugaskan otomatis semua link saya dapat dilihat anak-anak, itu cara mentugaskan. Kemudian bisa dibagikan di forum.
kemudian link itu saya simpan. Bisa pun biar bermalam, maksudnya link itu ketika pada saat umpama jam 1 saya mengajar, kemudian saya buka room itu dengan memasukkan link itu, anak-anak tidak akan mengganti link itu, tetap bisa masuk di saya. Jadi artinya room itu kita tetap simpan, maksudnya alamat link room kita tetap disimpan, saya simpan. Kemudian pada saat jam 1 saya menyampaikan ke anak, silakan bergabung, dia tetap masuk room, link itu, dan saya buka room, memasukkan link itu. Kan kalau kita membuka room itu akan muncul link baru. Nah, saya tidak mengaktifkan link baru itu, tapi saya memasukkan link yang saya simpan tadi. Akhirnya bisa. Iya, cocok. Dan itu ya, bisa berjalan. Kemudian Pak Mang, yang terkadang yang tidak bahasa anak mungkin di itu ya, yang email yang di notifikasinya. Kalau kita menggunakan FCH ya, biasa notifikasinya yang berfungsi, akhirnya tidak bisa menerima akun anak pribadi dari luar domainnya YPS gitu biasanya. Iya. Tadi Pak Yusman sudah mengajar. Iya, belum. Pertemuan wali kelas Pak, saya lakukan begitu. Akun apa yang kita pakai? Saya menggunakan akun SCH. Oh, masih menerima begitu? Iya, tapi saya buka itu areanya Pak biasa. Jadi yang notifikasinya. Yang kita bahas itu adalah bagaimana supaya kita tidak lagi mengklik tombol terima itu. Begitu Pak Yus. Iya. Tapi Google Calendar Pak. Gue di link Google Calendar. Kalau saya simpan tadi, saya gunakan begitu masih aktif Pak Amadi. Tidak harus masukkan lagi link baru ya, maksudnya di Google Calendar yang saya sudah buat. Kemudian saya lakukan regulasi seperti tadi, masih bisa Pak Mang ya? Iya, bisa saja. Yang jelaskan, Pak Mang. Iya, Pak Komang. Ya, ini saya baru coba lagi tadi menggali, Pak. Ternyata ada perbedaan, Pak Mang. Iya. Waktu saya latihan dengan anak wali saya, ketika menggunakan fasilitas Google Meet, kalender itu di Classroom, saya masukkan post, anak-anak tidak bisa mengakses, itu karena tadi saya tidak menggunakan yang Pak Mang peragakan, saya tidak add guys, Pak. Itu masalahnya. Iya. Nah, gitu sehingga anak-anak tetap tidak bisa terterima. Tapi kalau menurut analisis saya, kalau misalkan yang Pak Amang sudah sharing tadi, saya add guys, kelasnya sudah cantum semua di situ, biar di post kayaknya tidak masalah Pak Amang, karena dia sudah terregistrasi masuk. Iya, seperti itu. Nah, seperti itu kayaknya. Jadi bisa kita post di tampilan GCR itu, ya kayaknya anak-anak bisa akses tanpa harus kita accept lagi Pak. Iya. Nanti kita tinggal praktekkan itu ya. Asal di Pak Amang yang Pak Amang bilang tadi di add guys dulu. Iya. Lagi Pak Amang. Oke, terima kasih Pak Komang. Pak Amang, saya Pak Amang. Iya. Nah, pas waktu MOS itu setiap kali membuat room, saya kan juga menambahkan ya add guest-nya itu ke kelas 8D. Iya. Tapi ketika room itu dibuka, tetap saja saya mengaccept 32 orang 32 itu. orang. Nah, ini apakah penyebabnya karena anak-anak kita ini belum masuk ke datanya kelas 8D yang ada di situ gitu? Iya, kemungkinan begitu karena dia belum bergabung di GCR sehingga itu tidak diterima sebagai partisipan di room. Kalau yang prosedur tadi kan ada pertanyaan apakah mau di-invite gitu. Ada pertanyaan seperti itu tadi. Ternyata kita invite, maka mungkin itu yang menyebabkan sehingga kita tidak perlu lagi menekan tombol terima. Mungkin ya. Seperti itu. Iya. Iya, Pak Amang. Boleh tanya lagi Pak Amang? Iya, silakan. Bagaimana nih Pak manajemen? Iya, silakan Bu Sisur. Ya kan begini Pak, itu di kelas-kelas di GCR kan ada beberapa siswa yang dia join di kelas dengan 2 akun. Sebagian besar ketika saya cek di anak wali saya itu yang join dengan 2 akun karena email yang pertama tidak bisa terbuka. Jadi dia pakai email baru ceritanya. Nah, apakah nanti ketika misalkan kita undang lewat Google Calendar, terus misalkan di HP-nya itu anak atau di HP orang tuanya yang dipakai belajar, kedua akun
tersebut aktif, apakah nanti di anak-anak akan ada pilihan memakai email yang mana untuk bisa gabung di meeting atau bagaimana kira-kira? Yang jelas, siapapun yang ada di kelas dengan akun tertentu itu akan terundang. Jadi kalau ada satu orang tapi memiliki 2 akun, maka undangan akan ke 2 akun itu. Nah, tinggal pilih si anak itu mau pilih akun yang mana. Seperti itu, Ibu. Oke, oke. Ya. Oke, makasih, Mama. Makasih Bu Sisur. Ini pertanyaannya Bu Ceria. Kak Ko, oh Pak Kholis. Jadi kesimpulannya saya tidak perlu lagi accept siswa yang join. Siswa harus install Google Calendar. Terus undangan kita kirim via email gitu ya. Jawab Pak Kholis. Mana Pak Kholis? Iya Pak. Jawab ke pertanyaannya Bu Ceria. Oh, Pak Komang. Pak Komang yang dimaksud Kak Ko ini. Saya kira Pak Kak Ko. Kholis. Kata Pak Kol. Kak Kol. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu ya. Boleh istirahat, Pak. Saya tidak tahu ini. Saya juga cuma isi